yang merangkum sebuah film berjudul The Curse of Turandot yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang putri yang mendapatkan kutukan dari sebuah 3 gelang misterius. Akankah sang putri bisa mematahkan kutukan tersebut? Mari kita simak alur ceritanya sama-sama. Film dibuka pada zaman dahulu kala banget, di mana puluhan kerajaan di berbagai wilayah menyetorkan upeti kepada kerajaan terbesar Tiongkok yang dipimpin oleh Kaisar Khan. Dalam penyetoran upeti, Kaisar Khan mendapatkan banyak sekali hadiah dari benda mati sampai benda hidup. Di saat itu juga, putri Kaisar yang masih kecil bernama Turandot bermain-main di antara pejabat dan tak sengaja terjatuh akibat tersandung karpet yang bolong. Ternyata karpet tersebut menggambarkan benua di bawah kekuasaan Khan, dan yang bolong adalah bagian wilayah Melvia, sebuah kerajaan kecil nan damai yang belum pernah mabar barang dengan Kaisar Khan. Untuk mengisi karpet peta itu, Kaisar Khan pun mengirim anak buahnya yang dipimpin oleh Jenderal Boyan ke kerajaan Melvia guna meminta nickname Raja Melvia. Sementara itu di Melvia, Raja dan Ratu Melvia sedang memantau putra sematawayang mereka bernama Kalaf berlatih pedang dengan dilatih oleh seorang master bela diri bernama Guru Zhou. Selain hidup tentram, keluarga tersebut juga memiliki 3 gelang ajaib. Satu dipakai raja, satu dipakai ratu, dan satunya lagi dipakai pangeran Kalaf. Gelang itu merupakan pusaka keluarga, dan ketiganya tidak boleh dipakai secara bersamaan pada satu orang. Karena jika itu terjadi, maka orang tersebut akan mendapatkan kekuatan besar tetapi juga akan terkutuk. Saat sedang asik-asiknya latihan, tiba-tiba pasukan Jenderal Boyan muncul dan tak mengapa malah menyerang kerajaan mereka. Prajurit Melvia pun melakukan perlawanan, namun pasukan Boyan jauh lebih besar dan dengan mudah mengalahkan mereka, termasuk mengalahkan raja dan ratu. Di tengah kekalahan kerajaan Melvia, Jenderal Boyan tak sengaja menemukan 3 gelang tersebut dan membawanya ke Kaisaran Khan. Singkat cerita, hari ulang tahun Putri Turandot pun telah tiba. Pada hari itu, sang putri mendapatkan banyak sekali hadiah, termasuk 3 gelang yang ditemukan Jenderal Boyan. Karena bentuknya yang elegan dan waterproof, sang putri pun memakai 1 gelang tersebut. Tidak cuma itu, sang kaisar yang tak tahu asal-usul gelang tersebut juga malah memakaikan ketiga gelang itu di tangan Turandot. Alhasil, 3 gelang itu pun menyatu ke tangan Turandot dan menghidupkan kutukan, di mana ia mulai buta warna dan melihat semua orang menjadi tengkorak. Setelah kejadian ini, pendeta kerajaan kemudian memberitahukan kalau itu semua merupakan kutukan yang hanya bisa dicabut oleh calon pelamar. Di mana saat Turandot berusia 15 tahun, ia akan membagikan 3 teka-teki dan siapapun yang bisa memecahkannya, maka pria itu bisa mematahkan kutukan tersebut. Tapi jika salah, maka pria itu harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan jika teka-teki ini tak dilakukan sebelum Turandot berusia 18 tahun, maka hati Turandot akan berubah menjadi es dan ia akan kehilangan akal sehatnya. Di sisi lain, Master Zhou yang masih hidup ternyata berhasil melarikan diri bersama Kalaf yang sudah kehilangan semua ingatannya. Master Zhou juga mengubah nama Kalaf menjadi Blue Eyes untuk melindungi dirinya. Master Zhou lalu membawa Blue Eyes ke kampung halamannya, di mana di sana Zhou menemukan kalau istrinya telah meninggal dan kini tinggal putrinya saja bernama Liu Er. Blue Eyes kemudian tinggal di rumah Zhou dan langsung berteman dengan Liu Er. Keduanya lalu melihat mercon kerajaan yang ditujukan untuk Turandot. Akan tetapi Turandot tak gembira karena ia tidak bisa melihat betapa indahnya warna-warni. Bertahun-tahun kemudian, Blue Eyes
kini sudah menjadi seorang remaja yang bertekad mempelajari seni mercon. Melihat kakak angkatnya suka sekali dengan mercon, Liu Er pun diam-diam membawa mata biru ke tambang untuk melihat bagaimana mercon kekaisaran dibuat dengan berbagai bentuk, termasuk burung planet. Saat itu juga, keduanya diketahui oleh si penjaga sebagai penyusup. Blue Eyes dan Liu Er pun segera berlari sedikit mungkin untuk menghindari para penjaga. Keduanya kemudian diselamatkan oleh Master Mercon yang sengaja melemparkan beberapa percikan api ke arah para penjaga, sehingga Mata Biru dan Liu Er bisa kabur lewat terowongan rahasia. Sementara itu di istana, Jenderal Boyan menemui Turandot yang kini tumbuh menjadi putri yang sangat cantik, namun sayangnya ia dingin dan sangat cuek. Saat Boyan berniat mengajari Turandot bela diri pedang, ia dibuat terkejut dengan kemampuan Turandot yang mampu bergerak cepat layaknya angin. Ternyata kemampuan ini Turandot dapat dari kutukan gelang. Meskipun lincah, tapi teknik pedang Turandot masih lemah, sehingga ia kewalahan melawan Boyan. Namun saat keduanya berpindah ke taman, Turandot tak sengaja melukai wajah Boyan yang membuat Boyan marah dan mulai menyerang sang putri dengan brutal. Bersama dengan itu, Mata Biru dan Liu Er baru saja keluar dari terowongan yang ternyata tembus ke istana. Mata Biru kemudian melihat Turandot sedang diajar oleh Boyan yang membuat Mata Biru langsung menyerang Boyan untuk menyelamatkan sang putri. Melihat cara bertarung Mata Biru, Boyan pun langsung tahu kalau dia adalah merupakan murid Master Zhou. Di saat Boyan hendak menyerang Mata Biru, Turandot langsung menahannya dengan gelang tersebut, sehingga membuat pedang Boyan hancur berkeping-keping. Para penjaga kemudian datang untuk mengamankan Mata Biru dan Liu Er, tapi Turandot menghentikannya dan memutuskan kalau ia akan melatih Mata Biru menjadi pengawal. Singkat cerita, Turandot dan Mata Biru kemudian mulai berlatih pedang setiap hari yang membuat keduanya semakin dekat. Saat mereka sedang berlatih, Mata Biru tanpa sengaja menyentuh gelang tersebut dan langsung mendapatkan vision tentang kejadian masa lalunya. Di sisi lain, Boyan diam-diam meminta pendeta kerajaan untuk menjadikannya sangat berkuasa. Mereka lalu pergi ke danau rahasia yang ada di dalam gua. Di sana si pendeta mencoba melakukan ritual khusus untuk melapisi Boyan menggunakan emas. Namun upaya mereka gagal dan emasnya hilang. Di sini, Boyan memiliki rencana untuk membunuh Kaisar Khan guna mendapatkan kekuasaan. Akan tetapi sang pendeta malah menyarankan agar Boyan menikahi Turandot saja, dengan begitu tata akan jatuh ke tangan Boyan. Beberapa waktu kemudian, Mata Biru berniat menemui Turandot dan pergi ke kerajaan saat bulan purnama. Namun, tanpa Blue Eyes sadari, ternyata malam bulan purnama kekuatan Turandot menjadi tak terkendali. Saat Blue Eyes menyelinap ke kamarnya, ia terkejut melihat Turandot dalam keadaan terikat menggunakan kain dan ia mencoba melepaskannya. Seketika itu juga, mata Turandot pun berubah dan melihat Blue Eyes sebagai kerangka. Turandot lalu mengubah kain itu menjadi senjata dan menyerang Blue Eyes, namun Blue Eyes mencoba untuk menenangkannya. Saat Turandot kembali sadar, ia meraih Blue Eyes karena datang di waktu yang tidak tepat dan mintanya agar tidak datang lagi. Di hari berikutnya, Blue Eyes menjadi prajurit kerajaan di bagian tim yang melindungi Pangeran Wutong dari Kerajaan Lampu, di mana Pangeran Wutong ini akan melamar Turandot. Setelah mengawal Wutong, Blue Eyes diajak Liu Er pergi ke festival bersama teman mereka yang bernama Yuang. Di sana mereka melihat kalau Wutong memiliki belati yang sangat mewah. Liu Er yang hobi maling kemudian menggunakan cambuknya untuk mencuri belati tersebut dan langsung melarikan diri. Alhasil, kericuan pun terjadi antara mereka dan pasukan Wutong. Di tengah kejadian itu, Wutong hampir saja tertimpa kerangka-kerangka kayu. Tapi untungnya, Blue Eyes langsung menolong Wutong tepat waktu. Blue Eyes lalu meminta Liu Er untuk mengembalikan pelatih milik Wutong.
Setelah kejadian itu, Blue Eyes membawa Utong jalan-jalan ke pasar. Selain itu, Blue Eyes juga membawa Utong ke pertambangan kembang api. Di sana Utong boleh bercerita kalau ia datang untuk tahu tentang apa yang terjadi dengan teka-teki milik Turandot. Karena sebelumnya, kakak Utong meninggal saat mencoba memecahkan teka-teki tersebut. Dikarenakan sebelumnya Blue Eyes sudah baik kepadanya, Utong pun menjadikan Blue Eyes sebagai saudara angkatnya. Keesokan harinya, Utong mengunjungi Turandot dengan berpura-pura untuk memecahkan teka-teki. Akan tetapi saat Turandot hendak memberi pertanyaan, Utong dengan cepat mengeluarkan pelatihnya dan mencoba membunuh Turandot untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Namun itu, Turandot bergerak dengan cepat dan menangkap pelatih itu lalu melemparkannya ke Utong. Selain itu, Turandot menangkap Utong dengan pedang tenun dan mengungkapkan kalau kakak Utong sudah setuju mengorbankan nyawanya untuk teka-teki itu. Singkat cerita, upacara publik kemudian dilakukan untuk menghukum Utong. Kan lalu mengungkapkan kalau ia akan memaafkan Utong jika bisa menjawab 3 teka-teki. Di saat itu juga, Blue Eyes yang sedang menjadi prajurit tak sengaja melihat sinar matahari yang terpantul dari gelang Turandot, di mana sinar itu membuatnya kembali ingat tentang pembantaian yang menimpa orang tuanya. Karena penasaran, Blue Eyes pun maju ke depan dan mengatakan kalau ia ingin menjawab teka-teki dari Turandot. Awalnya, Blue Eyes ditolak karena hanya orang biasa. Namun setelah Blue Eyes mengaku kalau dirinya saudara pedang Utong, Kan pun akhirnya setuju untuk mengizinkan Blue Eyes menjawab teka-teki dari Turandot. Upacara teka-teki pun dimulai. Si pendeta lalu memulai upacara dengan menjelaskan kalau kembang api akan meledak jika Blue Eyes menjawab dengan benar. Namun jika gagal, maka Blue Eyes akan dieksekusi di depan umum. Di saat itu juga, Turandot mendekati Blue Eyes, yang mana gelang tersebut membisikkan teka-tekinya kepada Blue Eyes, yaitu apa yang lahir dari kegelapan dan mati saat fajar. Blue Eye kemudian berkonsentrasi untuk mendapatkan jawaban, dan di saat itulah ia mendapatkan penglihatan tentang ibunya yang membawa Blue Eye ke dalam kastil. Sampai akhirnya berubah menjadi kejadian pembantaian, di mana sang raja muncul dalam keadaan terluka parah. Saat itu para prajurit tak bisa melawan para penjajah, jadi sang ratu nekat mengambil semua gelang dan memakaikannya ke tangan suaminya. Seketika, kutukan pun mengambil alih raja, dan ia menunjukkan kekuatan besarnya sehingga dengan mudah mengalahkan para musuh. Di waktu yang sama, tiba-tiba fisik tersebut terpotong karena ternyata waktu Blue Eyes telah habis. Karena Blue Eye belum mendapatkan jawaban, ia pun dibawa untuk dieksekusi. Malam harinya, saat Blue Eye hendak dieksekusi, ia kembali mendapatkan penglihatan sang ibu yang menyuruhnya pergi bersama Master Zhou karena ialah satu-satunya harapan kerajaan. Dari situlah, Blue Eye sadar kalau kata-kata dari ibunya sebagai tanda. Jadi ia berteriak kalau jawabannya adalah harapan. Mendengar kata harapan, salah satu gelang Turandot tiba-tiba terputus, yang artinya jawaban Blue Eye benar. Akan tapi sayangnya, tidak ada yang melihatnya karena Turandot sedang di kamar sendirian. Alhasil, eksekusi pun tetap berlanjut. Ketika Blue Eye hendak dicemplungkan ke dalam air mendidih, Master Zhou langsung melemparkan tombaknya ke arah Blue Eye sehingga Blue Eye bisa berpegangan di tombak tersebut. Di waktu yang sama, kembang api mulai meledak di langit, yang artinya jawaban Blue Eye benar. Kaisar Kan yang melihat salah satu gelang Turandot hancur kini menjadi sangat bahagia. Ia berjanji akan menjadikan Blue Eye sebagai ahli warisnya jika ia mampu memecahkan semua gelang. Tak peduli dari mana asal Blue Eye. Mendengar perkataan Kan, Boyan pun nesu. Ia lalu diam-diam mencuri sepotong gelang yang rusak
dan meminta anak buahnya agar tak membiarkan kembang api selanjutnya meledak meski jawaban Blue Eye benar. Keesokan harinya, Turandot memberikan teka-teki kedua yang berbunyi, wanita itu cantik hingga membuat manusia tak tenang karenanya. Namun mereka mati bersama ketika es itu berubah menjadi es yang tak bisa dipecahkan. Setelah diberi teka-teki, Blue Eye mulai berkonsentrasi dan mendapatkan penglihatan yang menunjukkan kalau ayahnya hilang kendali karena melihat semua orang sebagai kerangka. Master Zhou pun akhirnya membawa Blue Eye kecil pergi dan sang ratu akhirnya ikut terbunuh oleh tangan sang raja. Dan lagi-lagi, saat Blue Eye habis, ia tak punya jawaban. Alhasil, Blue Eye pun diikat di tiang untuk dilakukan hukuman, yaitu 1000 sayatan. Rasa sakit yang dirasakan oleh Blue Eye ternyata membuatnya bisa melihat vision lagi, di mana sang raja menyesali perbuatannya yang kemudian mematahkan pedangnya dan melakukan bunuh diri sampai darahnya bercucuran. Maka dari hal itu, Blue Eye pun akhirnya tahu jawaban teka-teki kedua, yaitu darah. Alhasil, gelang lain di tangan Turandot pun terputus. Para pelayan kemudian langsung menembakkan kembang apinya. Namun tiba-tiba kembang api dipanah oleh anak buah Boyan yang menyebabkan kembang api itu mati. Para anak buah Boyan lalu mulai mengajar para pelayan yang menyalakan kembang api. Sementara itu, Zhou tiba-tiba melakukan perlawanan dan berakhir duel dengan Boyan. Sedangkan Utong, pengawal Utong, Liu Er, dan teman-temannya melawan para prajurit kekaisaran. Master Zhou kemudian membiarkan Boyan dan ikut berperang melawan prajurit untuk menyelamatkan Blue Eye. Di sisi lain, Turandot menggunakan sihirnya untuk membunuh semua prajurit Boyan dan meraih sebuah anak panah. Sedangkan Boyan melemparkan pedang ke arah Blue Eye namun dihentikan oleh sihir Turandot. Turandot kemudian mengumumkan kalau semua jawaban Blue Eye itu benar, jadi ia berhak dibebaskan. Tak adil. Di malam harinya, Blue Eyes memberitahu Zhou kalau ia ingat semua masa lalunya termasuk nama aslinya, yaitu Kalaf. Menyadari kekaisaran Ganlah yang telah membunuh keluarganya, Kalaf pun berencana meninggalkan kekaisaran. Di keesokan harinya, saat Blue Eye dan Liu Er hendak keluar dari wilayah kaisar, tiba-tiba mereka dikepung oleh anak buah Boyan, termaksa mereka untuk bertarung. Untungnya, lama kemudian, Turandot dan pasukannya menghentikan anak buah Boyan. Setelah anak buah Boyan pergi, Blue Eye mencoba melarikan diri, tapi Turandot langsung menghalangi jalannya dan membuat Blue Eye terjatuh. Mereka juga menangkap Liu Er dan memukul si Blue Eye beberapa kali. Turandot kemudian meminta penjelasan mengapa ia ingin pergi. Blue Eye pun mengaku kalau ia menyesal menerima teka-teki tersebut dan kemudian menantangnya untuk berkelahi. Di awal pertarungan, Turandot bisa mengalahkan Blue Eye dan mulai membacakan teka-teki terakhir yang berbunyi, itu bisa memberimu kebebasan sama seperti ia bisa memperebutkanmu. Kamu menyalakan es dan kamu akan mendapatkan lebih banyak rasa dingin sebagai balasannya. Setelah membacakan teka-teki itu, Turandot memohon bantuan Blue Eye untuk mematahkan kutukan. Namun Blue Eye menolak karena ia ingat apa yang dilakukan pasukan ayahnya pada keluarganya di masa lalu. Blue Eye kemudian malah melangkah maju sehingga pedang Turandot menusuk dadanya. Di saat itulah Blue Eye membisikkan nama Turandot sebelum akhirnya pingsan. Dan ternyata jawaban teka-teki ketiga adalah nama Turandot yang akhirnya membuat gelang terakhir pecah. Selain itu, wajah dan mata Turandot juga pulih dan bisa melihat berbagai warna-warni alam semesta seperti normal pada umum manusia. Blue Eye kemudian dirawat di kerajaan dan ditemani oleh Turandot. Karena Blue Eye berhasil mematahkan kutukan Turandot, Turandot pun mengungkapkan kalau upacara pernikahan mereka akan dilakukan. Namun sebelum itu, Blue Eye memberi syarat ke Turandot, yaitu siapa nama Blue Eye sebenarnya. Jika Turandot tidak bisa, maka Blue Eye tak mau menikahi Turandot.
Menyadari Blue Eye memberi syarat khusus, Gun pun menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa Blue Eye sebenarnya. Di sisi lain, Boyan rupa-rupanya telah mengambil 3 pecahan gelang dan bawanya ke pendeta kerajaan. Saat gelang-gelang itu dimasukkan ke air danau, Boyan langsung dilapisi dengan ilmu hitam dan mengisinya dengan kekuatan besar. Kekuatan itu berupa kekebalan yang mana tubuh Boyan ini bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Setelah mendapatkan kekuatan tersebut, Boyan lalu membunuh si pendeta karena ia sudah mengetahui semua rahasia Boyan. Alfred. Di malam harinya, Blue Eye mendem cuka sambil curhat ke Liu-er karena menyukai anak dari musuh orang tuanya. Menyadari kakaknya saat mencintai Turandot, Liu-er pun pergi ke Turandot dan memberitahu semua tentang Blue Eye. Sementara itu, Zhou yang sedang di rumah dikejutkan dengan datangnya Boyan. Zhou kemudian mencoba membunuh Boyan, namun Boyan kebal yang akhirnya membuat Zhou memilih untuk melarikan diri. Gak lama kemudian, Blue Eye datang dan langsung dihajar oleh anak buah Boyan. Saat mereka mau membawa Blue Eye pergi, Turandot dan pasukannya datang untuk menyelamatkan Blue Eye. Boyan kemudian memberitahu Turandot kalau Blue Eye adalah Pangeran Melvia yang merupakan kerajaan musuh Kaisar Khan. Namun Turandot tak peduli dan mau melakukan apapun untuk menyelamatkan Blue Eye. Boyan pun setuju membebaskan Blue Eye asalkan Turandot mau menikah dengannya. Keesokan paginya, Blue Eye dibawa ke hadapan Khan yang memutuskan untuk membebaskannya sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan putrinya. Bersama dengan itu, Turandot datang sambil membawa pendeta kerajaan yang mengungkapkan kebenaran, di mana dulu Kaisar Khan menyuruh Boyan ke Melvia dengan tujuan menjalin hubungan damai. Namun Boyan malah menganggapkan terlalu lemah dan harus menguasai Melvia. Jadi, ia pun menyerang kerajaan Melvia tanpa sepersetujuan dari Khan. Boyan kemudian mengonfirmasi bahwa cerita itu memang benar. Ia lalu memanggil pasukannya untuk menyerbu istana dan membunuh para pelayan. Tak hanya itu, Boyan membawa bom api yang siap meledakkan istana. Namun, saat dinyalakan ternyata itu bukan bom, melainkan kembang api yang sengaja dibuat oleh Master Merchant untuk menyerang Boyan. Melihat prajuritnya pada turu, Boyan pun dengan cepat mengalahkan prajurit kekaisaran. Setelah itu, ia menentang Khan untuk naik tahta. Tak berpikir panjang, Khan pun segera melikamnya menggunakan pedang yang terbuat dari meteor. Akan tetapi hebatnya, pedang itu malah patah saat menyentuh badan Boyan. Boyan lalu memukulkan dan terjadilah pertempuran antara pasukan Boyan melawan kekaisaran. Dalam pertempuran itu, Blue Eye dan Zhou melawan Boyan bersama-sama. Tapi keduanya tak kuat sabarnya Boyan berhasil melemparkan belatinya ke tubuh Zhou. Melihat gurunya terkapar, Blue Eye pun mencoba menyerang Boyan sambil dibantu oleh Turandot. Tapi karena Boyan terlalu kuat, keduanya pun memilih kabur ke tambang kembang api. Di sana, mereka menyalakan semua kembang api yang membuat tubuh Boyan secara perlahan hancur. Namun, dalam hitungan detik, tubuh Boyan kembali utuh. Ledakan yang dihasilkan membuat atap-atap goa runtuh dan menindih Boyan. Tapi, enggak lama kemudian, Boyan kembali bangkit. Turandot lalu mencoba menyerang Boyan. Tapi Boyan mampu menangkisnya dan berhasil memukul Turandot sampai mengeluarkan darah ke tubuh Boyan. Darah itu secara perlahan merusak tubuh Boyan yang akhirnya membuat Turandot sadar bahwa kelemahan Boyan adalah jawaban teka-teki. Tanpa pikir panjang, Blue Eye pun langsung menusuk tubuh Boyan sambil mengatakan darah. Hal itu pun membuat tubuh Boyan secara cepat terbakar dan berubah menjadi batu.
Setelah berhasil membunuh Boyan, Blue Eye menghampiri Turandot yang kini memanggilnya dengan nama aslinya yaitu Caleb. Sebelum akhirnya Turandot meninggal. Keesokan harinya, Caleb mulai melakukan perjalanan kembali ke Melvia. Ia juga sesekali berhenti di berbagai kota dan menyalakan kembang api besar untuk memberkati para penduduk setempat. Sampai akhirnya, Caleb sampai di Melvia dan bangun kembali kerajaannya. Di samping itu, ia juga melihat hantu Turandot yang ikut merayakan dengan kembang api sebelum akhirnya menghilang. Film pun tamat.